Halo teman-teman, balik lagi di channel Apalia Ridola. Kali ini gue akan ngebahas tentang overhype pada mobil ya teman-teman. Tapi sebelumnya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya supaya kalian dapat video-video terbaru dari gue. Sebelumnya gue mau kasih tau dulu, kalau gue ini bukan mekanik ya teman-teman. Jadi gue hanya berbagi. Ya karena gue hanya pengguna sih, jadi gue hanya berbagi dan share pengalaman gue tentang perbaikan mobil dan berbagai lainnya. Mari kita bahas tentang overhype ini ya teman-teman. Let's go! Oke teman-teman, gue pernah ngalamin namanya overhead di jalan ya teman-teman. Jadi pada layar dashboard kalian itu tanda overhead itu kayak lambang suhu gitu ya teman-teman, kayak lambang bendera gitulah, merah gitulah. Jadi itu muncul ketika mobil kalian itu panas mesin mobil kalian temperaturnya tinggi ya teman-teman. Jadi itu muncul untuk peringatan ya kalau kita kita tuh harus menepi dulu ya teman-teman. Jadi kalau di mobil gue itu ya lambangnya kayak model bendera gitulah, kayak model lambang bendera gitu, merah gitu. Kalau itu muncul saat gue berkendara, itu tandanya mobil gue menandakan suhu mesinnya tuh panas dan itu ada masalah di mesin. Jadi ya gue harus menepi dulu. Tapi ada di sebagian mobil yang lainnya itu udah ada jarum temperatur gitu sih. Jadi ada hot and cold gitu. Jadi kalau misalkan jarumnya udah menunjukin ke hot, nah itu udah tanda-tanda mobil kalian tuh overhead. Yang harus kalian lakukan di jalan ya harus menepi dulu. Setelah menepi, ya kalian buka kap mesin kalian lah, tapi jangan diapa-apain dulu. Jadi ya didiemin aja, dibuka aja kapnya biar diademin dulu lah gitu. Dan warningnya nih, jangan kalian tutup radiator atau buka radiator saat kondisi mesin kalian tuh panas gitu, baru overhead terus kalian minggir terus langsung dibuka, itu bahaya teman-teman. Jadi air radiator itu bisa muncrat gitu. Itu jangan sekali-sekali kalian lakukan gitu. Jadi kalau udah ada tanda-tanda overhead, kalian minggir dulu. Setelah itu kalian diemin mobil kalian sekitar 5 sampai 10 menit lah, biar suhu mobil kalian berhenti turun dulu. Setelah itu kalau kalian ada kainnya kalian basahin nih teman-teman. Jadi kalian cek dulu tuh air radiator kalian tuh, kalian buka pelan-pelan aja pakai lap basah sih, soalnya kan itu panas banget ya. Jadi buka, kosong nggak radiatornya, sama dicek juga tuh air reservoirnya tuh, di tangki cadangannya masih ada nggak airnya gitu. Biasanya sih kalau overhead itu yang sering ya, yang menurut gue sering tuh ada 4 sih. Yang pertama tuh biasanya air radiator kalian tuh bocor. Biasanya tuh ada air radiator kalian tuh bocor, jadi kalian kalau misalkan overhead tuh bisa tuh ngolong tuh ngeliat tuh ada tetesan air enggak atau apa enggak gitu. Kalau yang kedua tuh biasanya air radiator kalian kosong, kalian lupa isi atau apalah. Jadi sistemnya ya air radiator kalian kosong, nggak pernah dicek, itu bisa bikin overhead juga. Yang ketiga itu biasanya tutupnya juga. Soalnya gue ngalamin tutup radiator gue tuh bermasalah. Jadi air di reservoir gue tuh masih ada, cuman dia mendidih, tapi di reservoir gue tapi di radiator gue tuh kosong.
Nah, itu menandakan kalian harus ganti tutup radiator. Itu bisa kalian beli di online lah, disama-samain gitu. Itu bisa bisa jadi juga bikin mobil kalian overheat. Terus yang keempat tuh biasanya fan. Di dalam kap mesin itu kan ada fan tuh, ada kipasnya tuh. Nah, biasanya tuh kipasnya bermasalah mati gitu atau ada korsleting di situ dan dia nggak muter saat suhunya tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan uh, mobil kalian overheat juga. Solusinya gimana nih? Nah, solusinya kalau terjadinya di jalan, ya kalian menepi dulu yang gue bilang tadi. Nah, terus uh, diamin dulu mobil kalian, bukalah kap mesin kalian, buka biar dia angin-anginin dulu ya 5 sampai 10 menit lah. Kalian diamin dulu. Setelah itu kalian cek apakah ada kebocoran. Kalau ada kebocoran ya kalau misalkan bocornya masih kecil lah atau netes, ya kalian buru-buru isi dulu ya. Sementara darurat sih pakai air kalau kalian bawa coolant ya ganti pakai coolant, tapi kalau kalian nggak pakai coolant darurat nggak ada air ya pakai air mineral gitu kalian isi. Nah, itu buat sampai bengkel sih. Jadi kalau di jalan ya buat sampai bengkel lah, ketemu bengkel radiator. Terus kalau misalkan ya kalau kosong ya kalian isi, itu udah nggak masalah lah. Kalau kalian kosong tinggal isi doang terus dipenuhin ya udah tuh nggak masalah lagi. Tapi kalau kalau tutup yang gue bilang tadi, kalau tutupnya bermasalah ya biasanya kan kalian nggak begitu tahu tuh tiba-tiba golok di reservoir kalian tuh mendidih tuh. Itu biasanya tutup tuh kalau itu tuh. Nah, tuh bisa kalian ganti tutupnya. Nah, tapi kalau misalkan fan, nah ini juga agak-agak ini nih. Jadi kalau fannya kalian mati ya didiemin dulu. Jadi jalan berapa meter, kalau misalkan ada over lagi kalian berhenti lagi. Itu berlanjut sampai ketemu bengkel terdekat. Gitu aja sih teman-teman. Itu sih yang gue alamin biasa sih, empat empat itu sih. Kalau kalau kalian kerjain overhead ya itu dicek aja bagian-bagian part yang gue bilang tadi. Ya semoga video ini bermanfaat buat kalian. Bila terjadi overhead di jalan, apa yang harus kalian lakukan? Tapi jangan dipaksa ya teman-teman. Gue juga warning nih, maksudnya ada dua kejadian ya. Jangan kalian lakukan saat overhead. Yang pertama tuh kalau kalian udah menandakan mobil kalian tuh overhead tuh, jangan dipaksa jalan. Itu bahaya. Itu bisa apa sih, piston kalian bertabrakan lah, terus bisa apa sih namanya tuh yang melengkung, bisa melengkung headnya. Itu kalau sampai kejadian biaya perbaikannya tuh sampai turun mesin gitu tuh, itu fatal banget sih. Makanya kalau ada tanda-tanda overhead kayak gini nih, ntar gue kasih tahu nih kayak gini nih, nah itu kalian minggir dulu gitu. Terus kalau kalau yang gue bilang tadi, kalau misalkan overhead ya jangan langsung buka radiator, itu bahaya juga tuh. Itu warning, jangan sampai kalian buka tuh bisa muncrat, bisa kena muka kalian tuh air panas, bahaya banget juga itu. Step-stepnya yang tadi gue bilang tadi, lakuin aja kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekali lagi gue bilang, gue bukan ahli di bidang otomotif, bukan. Gue juga bukan mekanik. Gue hanya pengguna yang gue pernah ngalamin kejadian ini. Jadi gue berbagi buat kalian aja teman-teman. Segitu dulu video dari gue. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa dinyalain notifikasi loncengnya supaya gue makin semangat bikin video-video tentang mobil ini, tentang kejadian-kejadian yang pernah gue alamin, dan untuk berbagi dengan kalian. Segitu dulu video dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Bye.